Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Davin Urfi Duzudan Halib dengan NIM F1G1210499. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah pengantar ilmu komputasi. Jadi pada presentasi kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Nah, poin-poinnya itu diantaranya ada ilmu komputer dan sejarah perkembangan komputer, kemudian ada sistem komputer, ada input-output device, kemudian ada perkembangan hardware dan software, kemudian ada juga internet dan cloud computing. Nah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu ilmu komputer. Nah, jadi menurut CSAB atau Computing Science Accreditation Board, ilmu komputer adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan komputer dan komputasi. Di dalamnya terdapat teoretika, eksperimen, dan pendesainan komponen, serta termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan teori-teori untuk memahami komputer device, program, dan sistem. Kemudian ada juga eksperimen untuk pengembangan dan pengetesan konsep. Kemudian ada metodologi desain, algoritma, dan tool untuk merealisasikannya. Nah, selain itu ada juga metode analisa untuk melakukan pembuktian bahwa realisasi sudah sesuai dengan requirement yang diminta atau persyaratan yang diminta. Nah, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu sejarah perkembangan komputer. Jadi pertama itu komputer generasi pertama, 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik. Untuk memori komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar hingga mengisi seluruh ruangan. Nah, ENIAC komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Nah, komputer generasi pertama mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan yang baru. Nah, kemudian komputer generasi kedua. Nah, diciptakannya transistor pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya atau komputer generasi pertama. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Nah, kemudian kita lanjut pada komputer generasi ketiga. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas, maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC, kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk halayak umum. Nah, kemudian kita masuk pada komputer generasi keempat, di tahun 1971 sampai sekarang. Nah, mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat ini, dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer ini kecil menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet.
Nah, kita lanjut pada poin kelima atau komputer generasi kelima. Nah, komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima ini adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Baik, kita lanjut pada poin selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk pada sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer itu diantaranya ada hardware, software, dan brainware. Nah, sistem komputer pada dasarnya terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, memori dan peralatan input-output. CPU adalah tempat berlangsungnya semua proses. Memori merupakan tempat menyimpan program dan data sewaktu keduanya itu sedang diproses. Nah, peralatan input-output ini bisa berupa keyboard dan monitor, serta penyimpan seperti disket atau tape. Nah, semua komputer, baik yang berukuran kecil maupun besar, pada dasarnya beroperasi dengan cara yang sama, sehingga dimungkinkan transfer data antara komputer yang berbeda sistemnya. Konsep ini disebut dengan distributed computing. Sedangkan kemampuan komputer yang berbeda untuk berbagi file dan berkomunikasi disebut dengan open computing. Nah, dalam komputer terdapat standar dan protokol. Protokol merupakan aturan-aturan dasar dalam komunikasi antar komputer. Nah, antara komputer, baik saya ulangi, protokol adalah aturan-aturan dasar dalam komunikasi antar komputer dan peralatan input-output, serta antar program. Nah, ada beberapa macam protokol, antara lain Hypertext Transmission Protocol atau HTTP, ada Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, dan ATAPI. Nah, HTTP digunakan dalam komunikasi antara web browser dan web server pada internet. Nah, kita masuk pada komponen sistem komputer. Jadi yang pertama ada komponen hardware. Nah, apa itu komponen hardware? Nah, komponen hardware merupakan perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik, seperti perangkat-perangkat masukan, perangkat pemroses, maupun perangkat keluaran. Peralatan ini umumnya cukup canggih. Dia dapat bekerja berdasarkan perintah yang ada padanya, yang disebut juga dengan instruction set tadi. Dengan adanya perintah yang dimengerti oleh mesin tersebut, maka perintah tersebut melakukan berbagai aktivitas pada mesin yang dimengerti oleh mesin tersebut, sehingga mesin bisa bekerja berdasarkan susunan perintah yang didapatkan olehnya. Nah, kemudian adalah komponen software. Nah, apa itu komponen software? Jadi itu rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Selain itu, software juga merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankannya. Nah, kemudian berikutnya ada komponen data. Komponen data adalah fakta dasar yang mewakili suatu kejadian. Komponen data diproses oleh sistem komputer untuk menghasilkan informasi. Inilah alasan utama keberadaan dari komputer. Nah, komponen data dapat berupa angka dalam berbagai bentuk. Nah, kemudian ada komponen komunikasi. Komponen komunikasi terdiri dari hardware dan software. Hardware dalam komponen komunikasi terdiri dari modem atau network interface card atau NIC, dan saluran komunikasi atau communication channel. Saluran komunikasi menyediakan hubungan antar komputer. Saluran ini bisa berupa wire cable, fiber optic cable, saluran telepon atau wireless teknologi, seperti sinar inframerah, telepon seluler atau radio. Sedang modem atau NIC dalam komputer bertindak sebagai interface antara komputer dan saluran komunikasi. Nah, kemudian kita masuk pada poin berikutnya, ada input, output, dan storage device.
Nah, apa sih input-output device itu? Nah, jadi secara umum, perangkat input-output device terbagi menjadi dua kategori. Kita ada perangkat blok, perangkat yang menyimpan informasi dalam blok-blok berukuran tertentu, dan juga ada perangkat karakter, itu perangkat yang mengirim dan menerima barisan karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Nah, perangkat yang tidak memenuhi kedua kriteria tersebut yaitu clock. Clock merupakan perangkat yang tidak memiliki blok beralamat, tidak mengirim dan menerima barisan karakter, melainkan hanya menginterupsi dalam jangka waktu tertentu saja. Nah, lanjut pada poin berikutnya, itu unit input-output terdiri dari komponen. Ada komponen mekanis, ada komponen elektronis. Nah, komponen mekanis itu perangkat input-output itu sendiri seperti mouse, monitor, dan lain sebagainya. Nah, kalau komponen elektronis itu disebut juga dengan controller untuk perangkat. Perangkat input-output tidak berhubungan langsung dengan prosesor. Controller yang menjadi penghubung antara prosesor dengan perangkat. Perangkat input-output berkomunikasi dengan sistem komputer melalui sinyal yang dikirimkan melalui kabel maupun udara atau wireless. Nah, kemudian perangkat input-output itu berhubungan dengan mesin melalui suatu titik yang bernama port. Nah, port input-output itu terdiri dari 4 register. Nah, di antaranya ada data in register. Register ini yang akan dibaca CPU untuk mendapatkan input. Ada data out register. CPU menulis bit di sini sebagai output data, status, dan juga control. Nah, kita masuk pada input device. Apa itu input device? Jadi input device adalah alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Di dalam sistem komputer, sinyal input berupa data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Sedangkan maintenance input berupa program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Nah, dengan demikian, alat input selain digunakan untuk memasukkan data, juga digunakan untuk memasukkan program. Nah, beberapa alat input yang mempunyai fungsi ganda. Nah, yaitu di samping sebagai alat input, dia juga bisa berfungsi sebagai alat output. Nah, alat yang demikian itu disebut dengan terminal. Terminal dapat dihubungkan ke sistem komputer dengan menggunakan kabel langsung atau lewat alat komunikasi. Contohnya seperti modem, Ethernet, ATM, PDA, kamera digital, dan lain sebagainya. Nah, peralatan yang hanya berfungsi sebagai alat input dapat digolongkan menjadi alat input langsung dan tidak langsung. Alat input langsung yaitu input, alat input yang dimasukkan secara langsung diproses oleh alat pemroses. Sedangkan alat input tidak langsung itu melalui media tertentu sebelum suatu input itu diproses oleh alat pemroses. Nah, kemudian kita masuk pada output device. Nah, output yang dihasilkan dari pemroses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, atau ada huruf angka simbol khusus, dan image dalam bentuk grafik atau gambar, dan suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin, atau machine readable form. Nah, 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir itu biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Nah, peralatan output itu dapat berupa hard copy device, ada soft copy device, drive device, atau driver. Nah, hard copy device itu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan image pada media keras seperti kertas atau film, contohnya printer dan plotter. Nah, kalau soft copy device itu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik, contohnya monitor. Kemudian drive device atau driver itu alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Alat ini berfungsi ganda, bisa sebagai alat output dan juga bisa sebagai alat input. Nah, kemudian storage device. Nah, storage device itu merupakan sebuah perangkat penyimpanan yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis data dari sebuah hasil pemrosesan pada perangkat komputer. Storage device mampu menyimpan berbagai jenis data yang dibuat di komputer, baik dalam bentuk gambar, dokumen, video, dan lain sebagainya. Nah, storage device sendiri itu terbagi menjadi dua, yakni ada
primary storage atau penyimpanan utama dan secondary storage atau penyimpanan sekunder. Nah, penyimpanan utama atau primary storage itu digunakan untuk membaca, menulis, dan melakukan proses pengolahan data yang ada pada secondary storage. Ciri dari primary storage ini adalah memiliki kecepatan akses yang tinggi, tidak memiliki kapasitas yang besar, mampu diakses langsung oleh CPU, dan hanya bisa menyimpan data sementara sebelum nantinya disimpan secara permanen di secondary storage. Nah, kemudian secondary storage itu media penyimpanan data hasil olahan dari komputer atau CPU. Storage jenis ini juga akan menyediakan berbagai jenis data yang nantinya akan diolah oleh primary storage. Ciri dari penyimpanan sekunder ini adalah memiliki kapasitas yang besar dan mampu menyimpan berbagai jenis file data seperti gambar, dokumen, audio, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut untuk perkembangan hardware dan software komputer. Nah, apa itu hardware? Hardware adalah komponen perangkat keras yang terdapat pada suatu perangkat komputer. Nah, fungsi hardware sendiri adalah sebagai media pengolahan data yang diinput oleh operator. Untuk selanjutnya, data akan diproses menjadi data output yang berupa informasi. Hardware dari segi fungsinya terbagi menjadi 3 jenis. Ada input, ada proses, serta output. Nah, contoh dari ketiga jenis hardware atau perangkat keras tersebut adalah sebagai berikut. Ada input hardware, itu perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya keyboard, scanner, mouse, mikrofon, webcam, dan lain-lain. Kemudian ada proses hardware, untuk sekumpulan perangkat keras yang berfungsi untuk mengolah data sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh operator melalui input hardware. Contohnya CPU atau Central Processing Unit. Kemudian ada output hardware. Jadi hardware ini berperan sebagai perangkat yang menampilkan data hasil olahan dari proses hardware. Contohnya ada monitor, ada printer, dan speaker. Nah, kita masuk pada pengertian software. Software adalah perangkat lunak. Istilah ini digunakan untuk data yang telah diformat dan disimpan ke dalam media penyimpanan dalam bentuk digital. Dan berbagai macam program yang terinstal dalam perangkat komputer juga masuk dalam kategori software, termasuk juga sistem operasi yang kita tahu seperti Windows, Mac, dan lain sebagainya yang digunakan pada komputer tersebut. Nah, fungsi software sendiri adalah sebagai pendukung dari perangkat keras yang terdapat pada komputer. Operator menggunakan software untuk memberikan instruksi kepada hardware agar dapat bekerja sesuai perintah operator. Sama halnya seperti hardware, software juga dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni ada sistem software, yaitu software yang dirancang dan dikembangkan untuk mengendalikan hardware, contohnya ada sistem operasi dan driver perangkat. Kemudian ada application software, itu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data pada komputer, contohnya MS Office, Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Kemudian ada malware. Software ini merupakan perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk merusak sistem komputer. Malware juga biasa digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian data. Contoh dari malware ini sendiri adalah virus dan juga trojan. Nah, kita masuk pada klasifikasi sistem software. Jadi tadi kan sudah dijelasin tentang sistem software. Nah, sistem software itu sendiri terbagi lagi menjadi 3 macam, yaitu ada bahasa pemrograman, yaitu perangkat lunak yang bertugas untuk mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia dalam format yang dapat dijalankan komputer. Contohnya bahasa pemrograman diantaranya seperti C++, HTML, Python, Basic, COBOL, Pascal, Fortran, dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem operasi. Nah, saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasilah yang pertama kali dijalankan. Sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, manajemen penggunaan memori, dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuaian. Contohnya sistem operasi itu ada DOS, Unix, Windows, ada Mac, dan lain sebagainya. Kemudian ada utility, sistem operasi yang merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu.
Misalnya pemeriksaan perangkat keras atau hardware troubleshooting, memeriksa disket yang rusak atau bukan rusak fisik, mengatur ulang isi hard disk. Nah, contoh utility adalah Norton Utility. Nah, kita masuk pada internet dan cloud computing. Nah, apa itu internet? Nah, internet adalah kata yang berasal dari interconnection network. Nah, internet adalah jaringan komputer yang semuanya saling terhubung antara yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan sebuah sistem. Sebuah sistem internet protokol atau transmission control protocol. Nah, internet itu mulai dibuat atau diciptakan oleh Vint Cerf dan Bob Kahn di awal tahun 1970-an. Nah, menurut Vint Cerf sendiri, internet itu sebenarnya hasil eksperimen atau percobaan yang bernama ARPANET atau Advanced Research Project Against Network. Nah, cara kerja internet. Jadi, ketika kita sedang mengirim video ke teman menggunakan gadget, maka data video tersebut akan terpecah menjadi kecil dan diubah menjadi kode. Lalu dikirim ke pelayanan internet dan disambungkan ke alat penghubung atau yang kita kenal dengan sebutan router. Nah, router dapat menyatukan seluruh komputer dalam satu jaringan dan modemlah yang bertugas untuk menghubungkannya ke ISP atau Internet Service Provider. Nah, yang biasanya didapatkan melalui kabel. Nah, dari semua internet itu menggunakan kabel yang disalurkan di dasar laut. Kabel-kabel tersebut yang menyatukan kita. Jadi itu kabel-kabel yang menyatukan kita supaya kita bisa menggunakan internet atau biasanya disebut sebagai internet backbone. Nah, kemudian ketika kita mengetik alamat website di browser dan menggunakan tombol enter, alamat tersebut akan terhubung dengan ISP atau Internet Service Provider. Dan ISP tersebut juga terkoneksi dengan DNS, Domain Name System, Domain Name Server. Bisa dikatakan DNS itu seperti buku yang di dalamnya adalah isi alamat situs dan alamat internet protokol yang berbasis angka. Selanjutnya, browser akan mengirim HTTP atau Hypertext Transfer Protocol request pada server yang dituju menggunakan internet protokol. Jika semua berjalan lancar, server yang dituju akan mengirim sinyal. Barulah seluruh elemen seperti gambar dan teks akan dikirim dalam bentuk data. Terakhir, browser akan menampilkan seluruh data tersebut sehingga kita bisa membaca server atau situs yang dituju. Nah, kemudian ada cloud computing. Cloud computing adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada menyimpan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan kita menyimpan file selama kita memiliki akses ke internet. Nah, cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka itu tidak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Nah, berikutnya kita masuk pada poin selanjutnya yaitu learn with cloud.org. Nah, jadi pada pertemuan ke-7 pada mata kuliah ini kita sempat belajar di situs yang bernama code.org. Nah, mungkin saya akan buka situsnya. Nah, jadi mungkin sudah terlihat. Jadi ini di situs ini kita belajar tentang bagaimana caranya membuat program, cara menyelesaikan suatu masalah dan juga menyelesaikan tantangan-tantangan yang dibuat oleh situs ini. Nah, jadi di sini kita masuk pada salah satu lesson atau pelajaran yaitu creating art with code, itu membuat seni dengan kode. Jadi di sini kita disuruh untuk menggambarkan persegi dengan sisi 200. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwasannya senimannya atau avatarnya ini itu sudah berada pada arah yang benar untuk menggambar garis pertamanya. Nah, jadi di sini kita akan gambar supaya senimannya ini bisa membentuk suatu persegi, bisa menggambar sisi-sisi persegi ini itu dengan baik dan benar. Jadi di sini kita langsung saja kita masukkan move forward. Tadi dikatakan
dengan 200 pixel. Jadi sini kita ganti jadi 200 pixel. Nah, kemudian kita masukkan ini menghadap ke kiri sebanyak sebesar 90 derajat, karena kan sisi-sisi dari persegi ini kan memiliki sudut sebesar 90 derajat. Nah, jadi kita buat dia menghadap ke kiri sebesar 90 derajat. Nah, kemudian kita buat lagi dia maju sebesar 200 pixel. Nah, begitu seterusnya sampai nah, terus kita buat dia maju lagi 200 pixel. Nah, kemudian kita akan coba run sistemnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya senimannya atau artisnya itu dapat bergerak, dapat membuat perseginya dengan baik dan benar, dapat menggambar sisi-sisi dari persegi ini itu dengan baik dan benar. Jadi dalam menyusun algoritmanya ini kita harus susun secara sistematis dan juga logis. Karena kalau kita tidak susun secara sistematis dan logis, maka senimannya ini atau avatar ini tidak akan dapat membuat atau menggaris perseginya itu dengan baik dan benar. Sebagai contoh, kalau misalnya kita buat ini ke kanan, maka senimannya atau avatar tadi itu gagal membuat persegi yang benar. Jadi dalam membuat satu algoritma itu kita harus membuatnya secara sistematis dan logis, tidak harus secara berurutan dan juga logis atau benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.